Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan Google Meet. Nah, ini saya sedang menggunakan Google Meeting ya. Pertama, kita buka ya. Nah, di sini kita eh, membuka, saya akan coba mempresentasikan ya, bagaimana cara membuka Google Meeting ini. Oke, ini saya sedang men-share. Nah, oke, ini saya sedang men-share kegiatan aktivitas meeting saya ya. Nah, seperti ini. Ini sedang men-share screen. Nah, yang saya akan jelaskan adalah bagaimana cara menggunakan share screen ini. Bagaimana cara menggunakan Google Class Meeting. Oke, pertama-tama jika Ustadz Ustazah atau rekan-rekan guru menggunakan meeting dengan menggunakan akun. Ya, ada yang menggunakan akun Google Class ya. Kalau kita sudah menggunakan akun G Suite atau akun sekolah kita dan kita menggunakan akun G Suite for Education yang domainnya SCH, tentunya akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan pertemuan atau meeting dengan siswa-siswi ya, dengan sekolah kita. Nah, kita buka Google Class-nya tentunya bukan dengan menggunakan akun Gmail yang seperti ini ya. Kita menggunakan akun sekolah kita. Nah, tentunya akun sekolah ini sudah dibuatkan oleh pihak sekolah. Nah, misalkan ini adalah salah satu contoh akun sekolah. Ini beberapa guru yang sudah menggunakan akun sekolah nih. Ini adalah akun saya. Kemudian ini ada juga akun guru yang lainnya. Oke, saya akan masuk dengan menggunakan akun sekolah. Nah, ini masuk ke akun Class atau Google Class. Ya, kita tunggu beberapa saat. Oke, karena memang akses internetnya agak lambat hari ini, jadi tidak begitu cepat ya. Oke, ini adalah akun kelas atau akun Google Class untuk kegiatan pembelajaran di kelas secara virtual. Nah, salah satunya di sini ada menu forum atau menu tampilan depannya, halamannya. Nah, forum ini adalah kalau di Facebook itu adalah apa namanya halaman, ya halaman depannya. Kemudian di sini ada tugas kelas, ya. Ini adalah tugas-tugas kelas. Ketika kita akan memberikan tugas kelas, tentunya kita akan membuat di sini, ya. Kita akan membuat di sini tugas kelasnya, buat tugas, misalkan klik buat tugas, ada tugas kuis, pertanyaan, materi. Ya, kita juga bisa membuat pertanyaan di sini. Kemudian kita bisa men-share tugas di sini. Dan tugasnya itu kita dibuatkan topik juga. Topik apa yang diberikan tugas ini, kalau bidang studi berarti topiknya nama bidang studi, seperti PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA. Nah, jadi dibuatkan topiknya. Bentuknya, kalau yang ini yang di atas ini berarti ini belum dibuatkan topik. Nah, yang ini misalkan topiknya adalah topik IPA. Berarti materi-materi tugasnya itu nanti diberikan dijadikan topik. Kenapa seperti ini? Ini biasanya tugas-tugas yang diberikan belum dimasukkan ke topiknya ya, agar siswa-siswa tahu bahwa ini adalah tugas baru. Ya, nanti kalau misalkan diberikan minggu ini biasanya tugas dalam 1 minggu. Ya, 1 minggu, setelah 1 minggu tugas-tugas ini akan dibuatkan topik. Ya, misalkan ini IPA, klik IPA. Nah, maka kita akan, ini sudah selama 1 minggu, misalkan sudah diperiksa sama kita, maka kita akan dibuatkan ke topik. Klik edit di sini. Edit baru nanti dikasih topik.
Baru nanti dimasukkan ke topik, klik topik, maka kalau ini IPA berarti masukkan di klik topik ini. Karena ini belum sempat saya periksa, jadi belum saya masukkan ke topik. Ya, untuk itu. Oke, itu cara mengatur tugas kelas di Google Class. Nah, kemudian ini adalah anggota. Ini anggota dari kelas ini, ada anggotanya sebagai guru dan siswa. Nah, kalau di Google Class, kalau di akun sekolah atau G Suite, nah kita kalau guru udah dikasih nama depannya guru semua, kemudian kalau siswa nama depannya siswa semua. Jadi kita bisa melihat. Nah, ini Google Class dan kemudian kita melakukan penilaian. Di sini untuk menilai ya. Menilai nih, tunggu. Nah, ini untuk menilai. Misalkan kita nilai kuis bahasa Indonesia dikasih nilai di sini ya. Ini belum di ini, agak lambat ya. Ini contohnya untuk melakukan penilaian kita nanti untuk memberikan nilai-nilai tugasnya ya kita buka ini di sini. Nah, kita kembali lagi, ini agak lambat ya. Kita kembali lagi ke internetnya agak lambat. Oke, wait. Ini belum bisa membuka. Oke, kita kembali lagi ke forum. Nah di forum ini kita akan bisa melihat sebagai koridornya atau halaman depannya kelas kita. Kita bisa dipilih tema atau di-upload foto, ya bisa dikasih foto anak-anak kelas atau foto sekolah. Ini adalah foto sekolah kegiatan upacara. Kemudian satu hal lagi yang perlu diinformasikan adalah ini untuk kegiatan meeting. Nah, di sini sudah terlink meetingnya. Jadi link meetingnya artinya untuk melakukan kegiatan meeting secara virtual atau kegiatan pertemuan langsung tetapi secara virtual. Ya, ini ada sudah klik meeting ini. Jadi anggota kelas di sini ya baik guru, baik siswa ketika akan melakukan kegiatan meeting, maka di sini klik saja di forum, di depan sudah ada. Jadi misalkan kita sudah memberikan jadwal kegiatan meeting kelas itu yang rutin setiap hari atau rutin setiap minggu, ya maka Ananda tinggal klik meeting ini. Kalau sudah tahu waktunya, misalkan kalau di jadwal pelajaran kegiatan meeting itu dari Senin sampai Jumat, misalkan setiap pukul 13.00 sampai pukul 14.30 misalkan. 1,5 jam ya kurang lebih untuk kegiatan meeting ini. Ya siswa atau guru ya tidak perlu membuat schedule. Ya, kita sudah membuat jadwal pelajaran. Jadi tahu bahwa kegiatan meeting akan rutin dilaksanakan setiap hari pada pukul 13.00 sampai pukul 14.30 di jadwal itu. Maka siswa-siswa ini ya pada pukul tersebut ya akan masuk melalui link ini. Tinggal langsung klik meeting ini. Nah, nanti akan masuk secara otomatis ke ruang meeting kelas. Dan kalau di tugas kelas juga ada di sini. Nah, di sini bisa lewat sini. Sama saja ya. Untuk kegiatan meeting kelas Ananda tinggal langsung klik ini atau siswa-siswi bisa mengklik ini, guru bisa mengklik ini. Oke. Atau lebih mudahnya di forum pun sudah bisa klik. Oke, kita akan mencoba untuk meeting ini. Nah, karena saya sedang membuat meeting, di sini sudah sedang membuat meeting ya. Saya membuat video presentasi dengan menggunakan Google Meet. Nah, ini akan masuk seperti ini. Kita tunggu sampai benar-benar sudah bisa siap. Ya. Nah, seperti ini. Nah, akunnya, ini akun gurunya di sini kan tentunya akan berbeda. Ini juga sama dengan menggunakan akun yang sama yaitu nih, menggunakan akun Abu Zaka sebagai gurunya. Nah, seperti itu. Kemudian sudah, ini agak lama ya, tinggal klik saja karena ini sedang digunakan, jadi kayaknya nggak bisa masuk ya. Mungkin bisa dengan akun yang lain. Oke, internetnya lagi lelet. Nah, kita kembali lagi ke kelas. Nah, ini sudah. Nah, kita tunggu lama. Nah, ini adalah
ketika kita mau mengadakan kegiatan meeting, nah ini sudah ada. Sudah ada. Pastikan untuk menggunakan kegiatan meeting ini menggunakan browsernya adalah browser yang apa? Browser maaf. Ini saya yang oke. Nah, ini sudah ada aktif berarti ya. Ini salah satunya. Nah, ini kita bisa mengatur background-nya dulu. Ini belum bergabung ya. Belum bergabung. Kita mengatur background-nya dulu. Pastikan apa namanya mikrofonnya aktif. Nah, ini mikrofonnya kalau kan ada tanda indikator suara bunyi ini ada tuh bergerak atau ini ya berarti mikrofon ini sudah berfungsi. Kemudian, nah ini ruang meeting di sini ada. Ini saya sedang membuat kegiatan video presentasi. Nah, seperti itu. Kita selanjutnya kalau kita sudah terjadwal ya, kita tinggal gabung. Biasanya kalau anak-anak sudah bergabung atau sudah bergabung sudah ada di sini nih nama emailnya siswa Nuno misalkan ini sudah bergabung sedang berada di ruang meeting. Nah kita bisa melihat sudah bergabung. Nah untuk mengganti background, nah tinggal klik aja di sini. Kita ganti dulu background sebelum kita bergabung, diposisikan dulu ya kita pilih backgroundnya yang mana saja ya. Kita pilih backgroundnya misalkan ya ini backgroundnya sudah kan. Saya memilih yang ini tadi. Kita pilih supaya sejuk, misalkan kita bisa milih yang ini. Ini saya sedang mengganti background. Nah, oke. Kemudian kita setel dulu, pastikan ini sudah berfungsi semuanya ya. Ini kalau misalkan belum berfungsi mikrofonnya, kemudian kameranya tidak berfungsi, kita masuk dulu ke titik 3 di sebelah kanan ini, klik ya. Kemudian klik setelan. Nah, di sini baru bisa kita aktifkan audionya dulu. Nah, ini sedang aktif berarti kalau ada indikator berkedip seperti ini berarti aktif. Kalau tidak ada berarti kita pilih klik dulu ininya, mana yang berfungsi. Apakah pakai mikrofon, stereo mic, communication mikrofon, related audio. Ini sama saja ya. Yang high ini stereo mic, kemudian mikrofon. Nah, ini sama saja. Jadi saya sedang menggunakan mikrofon. Kemudian videonya. Nah, kita diatur kameranya. Kameranya menggunakan yang mana ini? Karena di sini bisa pilihan ya. Ini saya menggunakan integrate kamera, artinya kamera yang melalui kabel USB ya, bukan kamera bawaan laptop atau PC-nya. Nah, nanti akan ada nampak di sini. Nah, kemudian kualitasnya tadi, resolusi pengiriman, artinya resolusi kita yang akan dikirim kepada peserta atau ini. Nah, itu resolusinya kita bisa mengambil yang standar atau tinggi. Nah, ini yang agak tinggi 720 pixel. Nah, penerima nanti resolusi video yang diterima sama siswa atau sama peserta nanti juga sama 720 pixel atau juga bisa menggunakan definisi standar. Oke, saya lebih suka dengan ini supaya nanti peserta bisa melihat dengan jelas dan baik. Tapi itu pun mungkin tergantung dengan kecepatan internet. Kalau kecepatan internetnya di atas 10 Mbps atau 10 Mbps di atasnya ya kita menggunakan resolusi tinggi, insya Allah akan lancar, tidak nge-lag. Tapi kalau misalkan di rumah atau di sekolah kecepatan internetnya cuma 5 Mbps, ya kita kecilin aja ininya. Defisinya ke standar aja supaya tidak nge-lag. Nah, itu. Atau juga disesuaikan dengan kapasitas laptopnya. Kalau laptop kita masih menggunakan Intel Celeron atau menggunakan kapasitas RAM-nya cuma 4 GB ya kita ngambil yang standar saja intinya. Kalau laptop kita RAM 4 GB, kemudian prosesornya Celeron atau core tapi masih Core 2 Duo yang masih 2 GB. Tapi kalau sudah prosesornya Intel Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, ya yang prosesornya
tas 3 giga ya, prosesornya ya kita menggunakan versi yang tinggi supaya bagus kualitas gambarnya. Insya Allah akan lancar. Oke, itu. Nah, setelah di-setting, kita sudah men-setting mikrofon, sudah men-setting kamera, kemudian men-setting background-nya di belakang, baru kita gabung. Oke? Nah, kita gabung. Nah, kita gabung di sini. Nah, ini sudah bergabung sebenarnya Irwan Nugraha. Nah, kita gabung ini. Nah, ini bergabung ya. Oke, sudah bergabung. Nah, ini sudah bergabung. Nah, ini ada bergabung seperti ini. Nah, baru nanti kan ada hadir ini untuk yang bisa diklik yang ini, yang hadir ini baru saya sendiri. Nah, kemudian di sini pun ada untuk chatnya, artinya untuk komunikasi via chat. Kemudian ini jumlah pesertanya, berapa peserta yang hadir. Nah, di sini siswa atau guru. Oke, jadi di sini ya. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan presentasi. Misalkan presentasi ini ya, saya akan buka dulu sebuah jendela baru di komputer, misalkan PPT ya, ataupun Word, ataupun PDF, ya terserah ya. Saya buka jendela baru dulu di sini. Agak nge-lag sedikit ya, karena memang PC-nya ini masih PC standar, prosesornya cuma Intel Core i3, kecepatannya 3 GB ya. Nah, contoh jadi agak lambat. Kelihatan saya putus-putus. Ditambah kecepatan internetnya pakai IndiHome di sini. Bagus sebenarnya kecepatan internetnya sampai 28, unggah dan download lebih bisa lagi. Nah, itu sebenarnya cuma ya pakai IndiHome kadang-kadang kurang ini ya, selalu gangguan. Oke, sekarang saya mempresentasikan bagaimana cara mempresentasikan. Nah, klik presentasi. Nah, di sini ada layar, seluruh layar. Berarti kalau saya presentasikan seluruh layar, maka segala aktivitas di desktop kita ini akan terlihat oleh atau oleh peserta. Ya, itu seluruh layar di desktop ini. Nah, seperti itu. Kita klik ini, kemudian di-share. Nah, ini saya share 2 kali berarti. Nah, nih berarti aktivitas di seluruh layar ini saya saksikan. Ini seluruh layar ini kelihatan. Oke, sekarang stop dulu. Kemudian kita share jendela. Nah, saya share jendela. Yang kedua menge-share jendela. Jendela itu berarti menu tab. Salah satu jendela yang terbuka. Saya menge-share misalkan presentasi PowerPoint. Ya, klik sini, kemudian klik ini, maka akan ter-share presentasi PowerPoint ini. Oke. Seperti itu. Ya, kemudian ada yang ini PowerPoint aja yang tampil di layar peserta nanti ya seperti ini ya. Oke, saya stop dulu untuk jendela. Oke. Kemudian share yang ketiga, cara share yang ketiga adalah tab. Artinya, nah, kita akan meng-share tab, salah satu tab yang ada di sini. Kalau kita membuka Google Chrome, maka ini tab-tabnya ini akan share tab. Contohnya ya saya akan share ada tab kelas 5D ya. Di browsernya itu saya nge-share browser. Nah, seperti itu. Nah, yang nampak berarti kelas 5D saja di sini. Itu ya cara merubahnya. Cara menge-share-nya. Kemudian satu lagi. Oke, kembali ya. Nah, kembali di sini. Oke, kita kembali ke sini.
Nah, ini kalau udah banyak orang, kita akan mengontrol ini juga untuk mengontrol semuanya, itu ada aturannya di sini. Kita bisa rekam rapat, kemudian bisa mengubah tata letak, kemudian layarnya juga bisa kita penuhkan di sini. Kemudian ubah latar belakang ada di sini ya, di kiri, di kanan. Nah, sekarang kita akan mengubah tata letak. Klik aja tata letak. Nah, tata letaknya ini atau secara otomatis atau bersusun, kemudian sorotan, artinya yang berbicara nanti akan tampil saja, yang tidak berbicara, yang tidak melakukan aktivitas berbicara ya tidak akan tampil. Nah, atau dalam bentuk slide bar, artinya nih pesertanya di sebelah kanan, kemudian yang berbicara nanti akan nampak di layar utama di sini. Dan kita bisa atur ini sampai maksimal berapa orang ya? 49 orang. Sampai 49 orang akan nampak di layar ini. Nah, itu cara mengatur kegiatan Google Meeting yang standar ya. Kalau misalkan nanti sebenarnya Google Meeting salah satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara membuat breakout di Google Meeting. Ada juga ya, tapi di lain waktu nanti saya akan membuat tutorialnya khusus. Oke, baik rekan-rekan guru semuanya dan Anda semuanya yang menyaksikan video tutorial ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Salam belajar, semangat belajar dari SDIT Ulil Albab Batang Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai ya.